warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengajar ekonomi mikro Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sodik STMPeng MM dan teman-teman saya yang saya banggakan. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang materi kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sepia Wihera Sananda Imayanti Suwaksono dengan NIM 24103132198. Nama saya Suraya dengan NIM 24103132200086. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurbatis dengan NIM 241031312211. Perkenalkan, nama saya Nina Hidayati dengan NIM 241031332003. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nur Alga Azijah dengan NIM 24103131200030. Perkenalkan, nama saya Nailul Muneda Devi Astuti dengan NIM 241031322056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya Pratama dengan NIM 241031331006. Baik, adapun materi presentasi hari ini yaitu yang pertama ada konsep kesejahteraan ekonomi, yang kedua ada efisiensi pasar, yang ketiga ada hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar, dan yang kelima ada tantangan dan isu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Semoga teman-teman tetap bersemangat mengikuti diskusi di siang hari ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu konsep kesejahteraan ekonomi yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, boleh next. Oke. Yang di sini kita akan membahas mengenai apa sih definisi dari kesejahteraan ekonomi. Definisi dari kesejahteraan ekonomi adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidupnya merupakan definisi dari kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan merujuk kepada suatu keadaan yang baik, kondisi di mana seseorang hidup dalam keadaan yang makmur, sehat, dan damai. Susana pada tahun 2009 menjelaskan teori ekonomi kesejahteraan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Pada sisi lain, kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah indikator kesejahteraan ekonomi. Yang pertama adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product mempresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, di mana hal ini mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga negara yang lain. Selama masih berada di wilayah atau teritorialnya, untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi negara bergerak ke arah yang lebih baik, maka Anda tinggal membandingkan periode tertentu dengan periode sebelumnya. Apabila nilai PDB naik, maka pertumbuhan ekonomi negara pun bergerak naik. Yang kedua ada pendapatan per kapita. Indikator pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan
kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana. Kemudian yang keempat, tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja, di mana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran, dan begitu produktivitas negara pun ikut meningkat. Baik, selanjutnya kami lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu mengenai efisiensi pasar. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi efisiensi pasar, yang dimana menurut Bever 1989 adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Efisiensi pasar didefinisikan dalam beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan pada nilai intrinsik sekuritas, yang dimana diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai dan sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Fama mendefinisikan pasar yang efisien sebagai berikut. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Definisi ini menimbulkan banyak perdebatan, sehingga Fama juga menyadari bahwa definisi ini sulit dibuktikan secara empiris karena dibutuhkan suatu benchmark yang menunjukkan akurasi dari ekspektasi harga semua investor. Fama mencoba menginformasikan definisinya dengan mendefinisikan suatu fungsi dari harga-harga di masa datang yang tergantung dari setiap informasi yang tersedia di periode sekarang. Fungsi dari harga-harga di masa mendatang akibat informasi yang tersedia menjadi benchmark yang kemudian dibandingkan dengan fungsi harga-harga di masa datang yang terjadi karena informasi yang benar-benar digunakan oleh pasar. Yang ketiga, definisi berdasarkan distribusi informasi. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Secara implisit mengatakan bahwa pasar efisien jika seseorang mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Yang keempat, berdasarkan pada proses dinamik, yaitu dengan mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana pada harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Selanjutnya mengenai tipe-tipe efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah, adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Yang kedua, yang hanya mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Dan yang ketiga, yang hanya mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Selanjutnya, hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar. Yang akan saya bahas ada dua, yaitu bagaimana efisiensi pasar berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, serta contoh atau studi kasus pada negara dengan pasar efisiensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Secara umum, efisiensi pasar berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal. Dalam pasar yang efisien, harga mencerminkan informasi yang tersedia sehingga memudahkan konsumen dan produsen dalam membuat keputusan yang tepat.
Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, hubungan antara efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana pasar yang efisien dapat meningkatkan alokasi sumber daya, transparansi informasi, dan inovasi, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting mengenai efisiensi pasar yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi di beberapa negara dan di Indonesia yaitu: pertama, alokasi sumber daya yang optimal. Pasar yang efisien memastikan bahwa sumber daya dialokasikan penggunaan serta dapat membantu mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang paling produktif. Hal ini dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pemborosan yang dapat meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, transparansi informasi. Dengan adanya informasi yang lebih transparan, pelaku pasar dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pasar efisiensi. Harga mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga mengurangi ketidakpastian bagi pelaku pasar. Sehingga pelaku pasar dapat membuat keputusan yang lebih baik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi resiko investasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga, inovasi dan persaingan. Pasar yang efisien mendorong perusahaan untuk terus berinovasi karena perusahaan berusaha untuk tetap kompetitif sehingga bisa menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik dan baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Efisiensi pasar dapat mengurangi fluktuasi harga yang ekstrim, membantu mengurangi volatilitas harga dan memberikan stabilitas yang lebih besar dalam perekonomian. Stabilitas ini penting untuk perencanaan jangka panjang oleh individu dalam bisnis. Contoh studi kasus di Indonesia seperti pasar modal, sektor pertanian, inovasi teknologi. Contoh di beberapa negara lainnya, Amerika Serikat sebagai salah satu contoh pasar yang efisien. Amerika Serikat memiliki sistem pasar yang transparan dan kompetitif. Efisiensi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Di Singapura dikenal dengan pasar modal yang efisien dan regulasi yang mendukung. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan standar hidup bagi warganya. Di Jerman memiliki pasar yang efisiensi dengan fokus pada inovasi dan kualitas. Hal ini telah membantu negara tersebut menjadi salah satu ekonomi terkuat di Eropa dengan kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya. Yang terakhir, di Swedia dengan sistem kesejahteraan yang kuat dan pasar yang efisien, Swedia menunjukkan bagaimana efisiensi pasar dapat mendukung kesejahteraan sosial, kebijakan yang mendukung inovasi dan pendidikan yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan berkelanjutan. Selanjutnya oleh Nina. Baik, selanjutnya itu contoh kasus negara dengan pasar efisien dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar saling berkaitan erat karena efisiensi pasar memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi. Berikut ini adalah studi kasus beberapa negara atau wilayah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui efisiensi pasar. Yang pertama yaitu Singapura, reformasi pasar terbuka dan kebijakan kompetitif. Singapura menjadi salah satu pusat keuangan global dengan pendapatan per kapita tinggi, penurunan pengangguran dan peningkatan standar hidup. Efisiensi dalam distribusi sumber daya menciptakan peluang yang merata. Singapura dengan kebijakannya yaitu yang pertama deregulasi dan pembukaan ekonomi terhadap perdagangan internasional, yang kedua insentif pajak bagi investasi asing, yang ketiga kebijakan anti korupsi yang ketat dan efisiensi birokrasi. Kunci keberhasilannya yaitu kombinasi dan stabilitas politik, kebijakan perdagangan bebas, dan peran pemerintah yang mendukung pasar. Yang kedua yaitu Korea Selatan, industrialisasi dan fokus pada ekspor. Korea Selatan dengan kebijakan yang diterapkan yaitu yang pertama transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang dipimpin pemerintah, yang kedua investasi besar dalam pendidikan dan riset, yang ketiga promosi ekspor dengan kebijakan insentif. Hasil yang diperoleh adalah yang pertama yaitu transisi dari negara agraris menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kedua, kesejahteraan meningkatkan signifikan dengan pengurangan kemiskinan ekstrim. Ketiga, efisiensi pasar didukung oleh inovasi teknologi dan daya saing global. Perbandingannya dengan Singapura, fokus Korea Selatan lebih kepada industrialisasi, sementara Singapura mengandalkan sektor jasa. Hubungan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat erat. Semakin efisiensi suatu pasar, semakin besar pula kesejahteraan masyarakat yang tercipta. Dalam persaingan
sempurna, efisiensi alokasi sumber daya tercapai sehingga harga mencerminkan biaya produksi dan output berada pada tingkat optimum. Ini akan memberikan manfaat bagi konsumen karena harga yang terjangkau dan ketersediaan barang yang memadai. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, di mana harga ditetapkan di atas biaya produksi, konsumen merasakan dampak negatif. Harga yang lebih tinggi dan ketersediaan barang yang terbatas dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ini menggambarkan bagaimana efisiensi ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam efisiensi pasar. Yang pertama yaitu peran regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan pasar lebih efisien. Melalui kebijakan yang mengatur perilaku perusahaan, pemerintah dapat mencegah praktik monopoli dan mendorong persaingan yang lebih sehat. Kebijakan pemerintah untuk mengatur perilaku perusahaan diantaranya yaitu Undang-Undang Anti Monopoli, regulasi harga, pengawasan merger dan akuisisi, pembentukan otoritas pengawas, dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, regulasi transparansi dan informasi, serta penerapan kebijakan anti korupsi yang tepat dapat melindungi konsumen dan memastikan transparansi dalam bertransaksi, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan partisipasi di pasar. Lalu faktor yang kedua yaitu pengaruh persaingan pasar. Tingkat persaingan di pasar sangat menentukan efisiensi di pasar. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga untuk menarik konsumen. Hal ini mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Sebaliknya, dalam pasar yang kurang kompetitif, perusahaan mungkin tidak memiliki insentif untuk berinovasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Beberapa dampak dari persaingan pasar, yang pertama yaitu ada mendorong inovasi. Perusahaan yang berkompetensi cenderung berinovasi untuk menarik pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan menurunkan biaya. Lalu dampak yang kedua yaitu ada pengurangan biaya. Dalam upaya untuk tetap kompetitif, perusahaan sering mencari cara untuk mengurangi biaya produksi yang dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Lalu dampak yang ketiga yaitu peningkatan kualitas layanan. Persaingan juga mendorong perusahaan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen serta loyalitas. Lalu faktor yang terakhir yaitu inovasi dan teknologi. Inovasi dan kemajuan teknologi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi pasar. Perusahaan yang mengadopsi teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menawarkan produk yang lebih baik. Inovasi tidak hanya mencakup teknologi produksi, tetapi juga mencakup metode pemasaran dan distribusi yang dapat meningkatkan efisiensi keseluruhan pasar. Beberapa aspek penting dari inovasi teknologi termasuk yaitu pertama ada automatisasi proses bisnis, yaitu penggunaan teknologi untuk otomatisasi dapat mengurangi intervensi manual dalam operasi sehari-hari, serta dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi. Lalu aspek kedua yaitu analisis data. Teknologi analitik memungkinkan perusahaan memahami tren pasar dan perilaku konsumen dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif. Lalu aspek yang ketiga yaitu pemasaran digital. Inovasi dalam pemasaran digital memungkinkan perusahaan menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pemasaran. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan isu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Di sini kami membagi dalam 3 poin. Oke, next. Yang pertama yaitu adanya ketidaksetaraan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Lalu pada poin kedua yaitu adanya ketahanan ekonomi terhadap krisis. Maksudnya itu adanya krisis terhadap ketahanan ekonomi, yaitu adanya meningkatnya kompleksitas kondisi global menuntut ketahanan ekonomi yang kuat agar Indonesia dapat melindungi kesejahteraan masyarakatnya dari dampak krisis. Lalu pada poin ketiga yaitu ada keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang berkualitas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan kesulitan akses ke layanan dasar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi kepada kelompok pembahas yaitu kelompok 6 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dibuka dulu untuk 3 pertanyaan. Kelompok 6. Saya mulai dari hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas Ais, Farah sama Alia. Dipersilakan Farah untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 7. Oke, perkenalkan saya Farah Nurul Aida dari kelompok 6 dengan NIM 2410320053. Jadi kan di dasar baik di bidang kesehatan ataupun pendidikan itu kan seringkali tidak sepenuhnya disediakan oleh pasar bebas karena sifatnya itu yang merupakan barang publik. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah pasar bebas tersebut dapat menjamin aksesibilitas dan juga efisiensi untuk semua kelompok masyarakat jika tanpa adanya campur tangan dari pemerintah? Apakah ada pasaran? Baik, bisa dipahami. Kemudian untuk pertanyaannya kirimkan juga. Terima kasih. Selanjutnya untuk Aisyah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 241031320005. Pertanyaannya, bagaimana inovasi dan teknologi secara langsung memengaruhi efisiensi pasar, terutama dalam menciptakan keuntungan kompetitif, mengurangi biaya operasional, mengatasi hambatan informasi, serta memastikan alokasi sumber daya yang optimal di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ya, baik, bisa dipahami. Untuk pertanyaannya silakan kirimkan dulu. Baik, satu lagi pertanyaan pada Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Zara Seda dengan NIM 24103131200032. Jadi pertanyaan saya yaitu menurut pendapat kalian apakah distribusi sumber daya dapat mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan efisiensi pasar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum itu izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan kalian.
kami akan menjawab pertanyaan dari Farah, Alia, dan Aisyah. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nur Aida yang berbunyi yaitu jasa di bidang kesehatan dan pendidikan itu kan kayak seringkali tidak sepenuhnya disediakan oleh pasar bebas karena sifatnya sebagai barang publik. Yang ingin saya tanyakan, apakah pasar bebas dapat menjamin aksesibilitas dan efisiensi untuk semua kelompok masyarakat jika tanpa adanya campur tangan dari pemerintah? Oke. Di sini saya akan menjawab, secara teori kan pasar bebas itu bertujuan untuk mendorong efisiensi melalui mekanisme persaingan, di mana penyedia layanan bersaing untuk menawarkan produk atau jasa terbaik dengan harga terendah. Namun dalam prakteknya pasar bebas itu seringkali gagal gitu, menjamin aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan dan pendidikan untuk semua kelompok masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Berikut alasannya. Yang pertama itu adalah aksesibilitas, adanya ketimpangan pendapatan. Pasar yang bebas itu kan cenderung melayani mereka yang mampu membayar. Kelompok miskin atau rentan mungkin tidak dapat mengakses layanan kesehatan atau pendidikan karena biayanya yang terlalu tinggi. Lalu selanjutnya itu adalah masalah eksternalitas positif, yaitu kesehatan dan pendidikan itu memiliki manfaat untuk masyarakat luas. Contohnya seperti masyarakat yang sehat, meningkatkan produktivitas dan pendidikan mengurangi kriminalitas. Namun pasar bebas itu tidak selalu memperhitungkan manfaat itu, sehingga tidak ada insentif yang memadai untuk menyediakan layanan secara universal. Lalu selanjutnya itu adanya ketimpangan geografis. Di wilayah terpencil atau kurang berkembang, penyedia layanan tuh mungkin enggan beroperasi karena tidak menguntungkan, sehingga menciptakan kesenjangan akses. Lalu selanjutnya itu ada efisiensi, yaitu informasi asimetris dalam layanan kesehatan. Contohnya saja kayak pasien seringkali tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang optimal, seperti memilih dokter atau pengobatan yang terbaik. Lalu selanjutnya ada monopoli dan kekuasaan pasar. Tanpa regulasi, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, pasar bebas itu dapat menghasilkan monopoli atau oligopoli, di mana hanya beberapa penyedia yang mendominasi di pasar yang dapat menyebabkan harga tinggi dan kualitas rendah. Lalu selanjutnya itu ada orientasi keuntungan. Penyedia layanan mungkin memprioritaskan keuntungan daripada kualitas atau keadilan dalam menyediakan layanan. Contohnya saja seperti rumah sakit atau sekolah swasta mungkin lebih fokus pada mereka yang mampu membayar mahal, bukan pada kebutuhan masyarakat luas. Lalu kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah pasar bebas cenderung gagal memastikan aksesibilitas dan efisiensi untuk semua kelompok masyarakat dalam sektor kesehatan dan pendidikan karena sifatnya yang berorientasi pada keuntungan. Campur tangan pemerintah itu perlu untuk mengatasi kegagalan pasar, memastikan pemerataan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah tuh seringkali perlu gitu untuk ikut campur tangan, salah satunya itu dengan cara memberikan subsidi atau bantuan, menyediakan langsung seperti mendirikan rumah sakit umum atau sekolah negeri untuk menjangkau mereka yang tidak dilayani pasar. Lalu ada regulasi, mengatur harga dan kualitas layanan untuk memastikan standar minimum terpenuhi dan layanan terjangkau. Dan juga ada pemerataan akses. Pemerintah tuh melakukan intervensi di wilayah terpencil atau miskin yang dianggap tidak menguntungkan oleh pasar. Sekian, apakah dapat dimengerti? Baik, untuk pertanyaan dari Aisyah akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana inovasi dan teknologi secara langsung memengaruhi efisiensi pasar, terutama dalam menciptakan keunggulan kompetitif, mengurangi biaya operasional, mengatasi hambatan informasi, serta memastikan alokasi sumber daya yang optimal di tengah persaingan global yang semakin ketat. Apakah benar? Baik, jawabannya yaitu inovasi dan teknologi meningkatkan efisiensi pasar dalam menciptakan keunggulan kompetitif, menekan biaya operasional, mengatasi hambatan informasi, dan memastikan alokasi sumber daya optimal. Perusahaan memanfaatkan teknologi seperti automation, big data, dan blockchain untuk meningkatkan produktivitas,
mengurangi pemborosan, dan memperbaiki pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan persaingan global yang lebih sehat dan efisien. Nah, berikut ada poin utama dari pembahasan saya sebelumnya. Yang pertama itu adalah keunggulan kompetitif. Teknologi meningkatkan efisiensi, inovasi produk, dan kualitas layanan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya operasional. Digitalisasi dan otomatisasi menekan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga itu mengatasi hambatan informasi. Teknologi seperti big data dan marketplace mempercepat akses informasi. Lalu yang keempat itu ada alokasi sumber daya optimal atau IoT dan AI mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien. Bagaimana dengan Aisyah? Apakah sudah dimengerti? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Alia Zahra Saidah. Menurut pendapat kalian, apakah redistribusi sumber daya dapat mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan efisiensi pasar? Baik, jawabannya adalah redistribusi sumber daya dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun perlu ditimbangkan agar tidak mengorbankan efisiensi pasar. Dalam beberapa kasus, redistribusi sumber daya dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan redistribusi sumber daya yang pertama dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kemudian keterbatasan redistribusi sumber daya. Yang pertama, ada dapat mengorbankan efisiensi pasar jika tidak dilakukan dengan benar. Kedua, dapat menimbulkan birokrasi dan korupsi jika tidak diatur dengan baik. Ketiga, dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras dan berinovasi. Kemudian contoh redistribusi sumber daya yang efektif seperti program bantuan sosial yang ditargetkan untuk mereka yang kurang beruntung dan pajak. Apakah bisa dipahami? Saya kembali kepada. Baik, kali ini kita akan membuka sesi kedua. Sesi kedua ini akan dibuka untuk 2 orang penanya. Dikhususkan untuk yang belum bertanya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Satunya ulang. Ada 3 penanya ya? Oh iya, apa? Baik. Baik, kepada Nadia dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Guru atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Nadia Sabri Paskalia dengan 24/10/3133/241. Izin bertanya, yaitu mengenai tadi kan disinggung mengenai faktor-faktor kan. Terus itu dalam konteks efisiensi pasar, apakah intervensi pemerintah untuk mencegah monopoli selalu relevan? Apakah terdapat kasus tertentu seperti monopoli alami dalam industri dengan skala ekonomi besar, di mana monopoli justru memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pasar yang kompetitif? Jika iya, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa monopoli tersebut tetap memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak mengeksploitasi kekuasaan pasar yang telah dimilikinya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya Nadia bisa dikirimkan di grup ya. Baik, untuk Rido. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fadli dengan NIM 24/10/31/1099. Izin bertanya, mengapa pasar bebas dianggap mampu menciptakan efisiensi optimal dibandingkan dengan pasar monopoli? Apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut? Saya terima kasih. Terima kasih. Untuk perannya bisa dikirimkan di grup. Baik, untuk Nazwa silakan mengajukan pertanyaannya.
Nah, apabila sebuah perusahaan berusaha memonopoli pasar dengan cara menekankan harga untuk menyingkirkan para pesaingnya, lalu setelah para pesaingnya itu keluar dan kemudian menaikkan harganya kembali setelah pesaing itu keluar, apa dampak dari monopoli tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi? Apakah regulasi anti monopoli diperlukan untuk menjaga efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen? Dan menurut kalian, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasinya? Apakah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ridho Afdoli. Pertanyaannya tadi, mengapa pasar bebas dianggap mampu menciptakan efisiensi optimal dibandingkan dengan pasar monopoli? Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Pasar bebas dianggap mampu menciptakan efisiensi optimal karena adanya persaingan yang ketat antara perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Dalam pasar bebas, perusahaan dapat dengan bebas memasuki area pasar bebas dan efisiensi optimal. Pasar bebas dianggap mampu menciptakan efisiensi optimal karena adanya persaingan yang ketat antara perusahaan yang di dalamnya, sehingga tercipta keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi optimal, persaingan yang ketat,
kemampuan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar, tidak adanya hambatan, serta keseimbangan antar penawaran tadi. Perbandingannya dengan pasar monopoli di sisi lain dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi atau tidak efisien. Dalam pasar monopoli, perusahaan yang dominan dapat menentukan harga produknya sendiri, sehingga konsumen menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi harga tersebut. Apakah cukup jelas? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Apabila sebuah perusahaan berusaha memonopoli pasar dengan cara menekan harga untuk menyingkirkan pesaingnya, kemudian menaikkan harga kembali setelah pesaing itu keluar, apa dampak dari monopoli tersebut? Terus apakah regulasi anti monopoli diperlukan untuk menjaga efisiensi pasar? Dan menurut kami, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasinya? Oke, jawabannya, monopoli yang dilakukan dengan cara menekan harga untuk mengeliminasi pesaing berdampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi. Setelah pesaing keluar, perusahaan monopoli biasanya menaikkan harga produk yang dapat menyebabkan dampak negatif. Yang pertama, kerugian konsumen. Harga tinggi membatasi akses konsumen terhadap produk. Yang kedua, inefisiensi alokasi. Monopoli dapat menghasilkan penurunan inovasi dan kualitas layanan karena kurangnya kompetisi. Yang ketiga, ketimpangan pasar. Pelaku kecil atau baru sulit masuk ke pasar karena monopoli mendominasi. Yang kedua itu pertanyaan keduanya, perlukah regulasi anti monopoli? Jawabannya ya, regulasi anti monopoli diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kesejahteraan konsumen. Regulasi dapat membantu mencegah praktik tidak sehat seperti predatory pricing atau pesaing dan penyalahgunaan posisi dominan. Yang ketiga itu cara efektif mengatasi monopoli. Yang pertama, penegakan regulasi, yaitu dengan mengawasi dan menghukum perusahaan yang melanggar aturan anti monopoli. Yang kedua, meningkatkan transparansi pasar, yaitu dengan mewajibkan pelaporan terbuka untuk mencegah manipulasi harga. Yang ketiga, mendukung usaha baru, yaitu dengan memberikan insentif bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar, seperti subsidi atau akses pendanaan. Dan yang keempat itu dengan cara mendorong inovasi, yaitu dengan investasi dalam teknologi atau regulasi yang mendukung persaingan sehat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Stefani Paskalia. Pertanyaannya, tadi sempat disinggung mengenai faktor-faktor efisiensi pasar dalam konteks efisiensi pasar. Apakah intervensi pemerintah untuk mencegah monopoli selalu relevan? Apakah terdapat kasus tertentu seperti monopoli alami dalam industri dengan skala ekonomi besar, di mana monopoli justru memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pasar yang kompetitif? Jika iya, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa monopoli tersebut tetap memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak mengeksploitasi kekuasaan pasar yang dimilikinya? Apakah benar? Jadi, intervensi pemerintah untuk mencegah monopoli tidak selalu relevan dalam konteks efisiensi pasar. Berikut ada beberapa argumen. Yang pertama itu ada argumen dukung monopoli, seperti skala ekonomi besar, industri dengan biaya tetap tinggi seperti utilitas publik, seperti listrik, air, dan gas, dapat lebih efisien dengan monopoli alami. Efisiensi produk, monopoli dapat mengoptimalkan produksi dan mengurangi biaya. Dan juga inovasi, monopoli dapat investasi lebih besar dalam penelitian dan pengembangan. Ada juga argumen yang menentang monopoli, yaitu yang pertama kekurangan kompetisi, mengurangi insentif untuk inovasi dan efisiensi. Yang kedua, eksploitasi konsumen. Monopoli dapat menetapkan harga tinggi dan mengurangi kualitas layanan. Dan yang ketiga itu ada ketergantungan, konsumen tergantung pada suatu penyedia saja. Ada beberapa kasus monopoli alami. Yang pertama seperti utilitas publik, perusahaan listrik, air, dan gas, transportasi, perusahaan kereta api dan bandara, dan yang ketiga telekomunikasi, perusahaan telepon, dan juga internet. Ada beberapa strategi pemerintah. Yang pertama itu regulasi, mengatur harga, kualitas layanan, dan standar teknis. Yang kedua ada pengawasan, memantau kegiatan monopoli dan mencegah eksploitasi.
Ketiga, ada kompensasi, menyediakan kompensasi untuk konsumen yang terdampak. Keempat, pembatasan monopoli, membatasi durasi monopoli atau mengizinkan kompetisi terbatas. Kelima, pengaturan anti monopoli, mengatur praktik monopoli dan menghukum pelanggaran. Contoh regulasi monopoli alami ada Undang-Undang Anti Monopoli Amerika Serikat, kedua regulasi utilitas publik di Inggris, dan ketiga Komisi Eropa dan mengawasi monopoli. Dalam kesimpulannya, intervensi pemerintah dalam monopoli harus dipertimbangkan secara cermat, memperhitungkan efisiensi pasar, kepentingan konsumen, dan potensi dampak negatif. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Baik, karena telah berakhirnya sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar. Dalam dunia ekonomi, efisiensi ekonomi adalah faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan antara persaingan sempurna dan pasar monopoli sangat memengaruhi efisiensi ekonomi. Pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi ekonomi karena harga mencerminkan biaya produksi dan output berada pada tingkat optimum, memberikan manfaat bagi konsumen. Sebaliknya, pasar monopoli, di mana harga ditetapkan di atas biaya produksi, dapat merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan ketersediaan barang yang terbatas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, penting untuk memahami dan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dalam berbagai bentuk pasar. Efisiensi ekonomi adalah salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada khilaf kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga diskusi dan presentasi tadi bisa menambah wawasan kalian mengenai materi tentang kesejahteraan ekonomi dan efisiensi pasar. Dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam menghadapi ujian akhir semester. Terima sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presensinya sudah ditandatangani semua. Next dulu ya. Apa yang belum? Oh ya, silakan tanda tangan dulu ya. Silakan. Mati enggak? Bagi yang belum silakan tanda tangan dulu ya. Sebelum Bapak membawa selanjutnya untuk syarat mengikuti ujian akhir.